Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil quluba yasda kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma'u." Qila ya Rasulullah wa ma jala'uha? Qala kasratuz zikril mauti wa tilawatil qur'ani. Hadis riwayat Baihaqi. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadhil quluba yasda. Jadi sesungguhnya hati itu akan mengalami korosi sebagaimana besi mengalami korosi ketika besi tersebut terkena air. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apa yang hendak kita lakukan supaya hati kita ini tidak terkena korosi. Arti korosi ini adalah lama-lama menjadi rapuh. Kalau kita lihat besi dibiarkan di luar, terkena angin, terkena air hujan, terkena air, lama-lama akan berkarat dan rapuh. Sebagaimana hati kita pun seperti itu. Bila mana hati kita jarang tersentuh dengan zikir asma-asma Allah, jarang membaca Al-Quran, maka hati kita akan mengalami korosi, sehingga sangat sulit sekali kita menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa tilawatil Quran, hendaknya seseorang senantiasa selalu membaca Al-Quran. Sebab apa? Dengan membaca Al-Quran, hati seseorang akan menjadi tenang. Ada 4 hikmah yang perlu kita ketahui bagi seseorang yang terus belajar, mengamalkan dan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah mendapatkan ketenangan jiwa di dalam dirinya. Ada sakinah fi qulubihi. Yang pertama, mendapatkan ketenangan jiwa di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua adalah bagi seseorang yang sering membaca dan mengamalkan Al-Quran, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang yang sering mendawamkan membaca dan mengamalkan Al-Quran adalah para malaikat akan senantiasa selalu mendoakan orang tersebut. Para malaikat selalu mendoakan dan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang sering membaca dan mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan seseorang tersebut yang mengamalkan Al-Quran di hadapan para malaikat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'ani. Jadi keabdolan seorang hamba atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membaca qiraatul Quran. Apalagi di saat sekarang ini di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan terus melipat gandakan pahalanya bagi siapa saja yang mendawamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.